Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini kita akan bahas kilas tentang penyakit diabetes, berikut komplikasinya dan peranan air alkali terionisasi untuk penanganan diabetes mellitus. Ini berdasarkan fakta penelitian yang dilakukan oleh salah satu lembaga independen beberapa waktu yang lalu. Diabetes mellitus merupakan penyakit degeneratif dan biasanya akan diidap dalam jangka waktu yang lama. Tapi bukan berarti bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan, terutama sekali untuk diabetes mellitus tipe 2. Dengan adanya video ini, diharapkan bagi penderita diabetes mellitus tipe 1, paling tidak informasi ini dapat mengedukasi dan mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah, dan pasien dapat tetap menjalankan hidupnya dengan kualitas hidup yang lebih baik. Sedangkan pada pasien diabetes mellitus tipe 2, insya Allah ini akan mengurangi ketergantungan akan obat-obatan antidiabetik oral, sehingga efek samping akibat penggunaan obat antidiabetes jangka panjang dapat dihindari, dan tentunya komplikasi akibat diabetes juga dapat dicegah. Jadi, apakah itu diabetes tipe 1 maupun tipe 2, yang paling penting adalah memanage hiperglikemianya agar komplikasi bisa dicegah atau diminimize. Baik, kita coba masuk ke dalam substansinya. Diabetes mellitus adalah kondisi di mana kadar atau level gula darah berada di atas normal. Kondisi ini dikenal dengan istilah hiperglikemia. Seseorang dikatakan diabetes apabila kadar gula darah puasanya melebihi 126 mg per desiliter, atau gula darah sewaktunya melebihi dari 200 mg per desiliter. Sekarang kita lihat diabetes mellitus dan komplikasinya. Hiperglikemia merupakan suatu kondisi yang memicu terjadinya sindrom metabolik, yaitu sekelompok gangguan kesehatan yang terjadi secara bersamaan. Jadi, hiperglikemia ini dapat memicu terjadinya komplikasi. Dan yang harus Anda ingat adalah bila kondisi hiperglikemia ini dibiarkan dalam jangka waktu lama, maka hampir dapat dipastikan bahwa ini hanya masalah waktu saja untuk menunggu munculnya komplikasi tersebut. Nah, apa saja komplikasi akibat diabetes ini? Komplikasi yang paling sering terjadi adalah yang pertama itu adalah gangguan fungsi otak atau dikenal dengan istilah ensefalopati. Kedua, gangguan pada retina mata atau dikenal dengan istilah retinopati diabetik. Ketiga, infeksi gusi atau dikenal dengan istilah medis periodontitis. Dan yang keempat adalah gangguan fungsi jantung. Ini bisa berupa jantung koroner, aritmia jantung, atau gagal jantung. Ini adalah satu komplikasi yang paling sering muncul. Yang kelima, itu adalah gangguan fungsi ginjal hingga gagal ginjal, yang biasa dikenal dengan istilah nefropati diabetik. Komplikasi lainnya yang sering terjadi itu adalah gangguan pada fungsi kaki, dengan gejala awal, rasa kebas dan kesemutan, kehilangan fungsi gerak, infeksi, hingga bisa menyebabkan terjadinya amputasi. Komplikasi lainnya yang sangat sering terjadi adalah kelainan pada kulit yang ditandai dengan munculnya bercak hitam, kulit kering, kulit berjamur, dan infeksi. Dan dapat juga menyebabkan gangguan fungsi seksual pada pria. Sekarang mari kita cermati bersama bagaimana mekanisme terjadinya komplikasi tersebut. Pertama, kondisi hiperglikemia itu akan menyebabkan kerusakan saraf atau neuropati. Penyebab utamanya adalah karena banyaknya radikal bebas yang dihasilkan, ditambah lagi berubahnya konsistensi darah. Gejala awalnya adalah rasa kebas, kurang responsif dan sensitifnya organ terhadap rangsangan, dan lama-kelamaan ini akan menyebabkan hilangnya fungsi gerak. Yang kedua, kondisi hiperglikemia akan menyebabkan gangguan sirkulasi peredaran darah atau yang dikenal dengan istilah angiopati. Akibatnya, aliran darah tidak lancar atau tersumbat. Kejadian ini dapat terjadi
pada sirkulasi mikrovaskuler atau pembuluh darah yang kecil, atau dapat juga terjadi pada makrovaskuler atau pembuluh darah yang besar. Dampaknya adalah luka sulit disembuhkan karena obat-obatan tidak bisa mencapai jaringan yang terinfeksi. Lagi pula, suplai oksigen terganggu ke dalam jaringan tersebut. Kulit juga kelihatan menjadi kurang cerah karena suplai oksigen dan nutrisi terhambat. Sebetulnya, komplikasi pada semua organ tubuh mekanismenya hampir sama. Jadi, yang harus diatasi adalah penyebabnya, yaitu mengatasi hiperglikemianya. Beberapa waktu yang lalu terjadi beberapa hal yang kontroversial mengenai air alkali terionisasi. Hal ini dapat dimaklumi karena regulasi yang mengatur izin dari air terionisasi tersebut belum ada di Indonesia. Beda halnya dengan negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat. Mereka telah mengakui dan menyetujui, bahkan mendukung penggunaan air alkali terionisasi di rumah sakit dan penggunaan di rumah tangga untuk dikonsumsi sehari-hari. Hal ini jadi sangat menarik untuk dibahas pada penelitian kali ini, karena ini dilakukan di Indonesia. Dan hasil penelitian ini juga telah dipublikasikan di salah satu jurnal Diabetes Mellitus Internasional. Jurnal aslinya dapat Anda lihat melalui link berikut dengan judul Efektivitas konsumsi air alkali untuk menurunkan level gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Penelitian ini diadakan oleh para ahli dari Stikes di Mojokerto dan dilakukan pada bulan Mei hingga Juli 2017. Pada penelitian ini, air alkali terionisasi yang diuji itu diproduksi dari mesin Kangen Water tipe Lovelock SD 501. Penelitian ini dilakukan oleh lembaga independen dan mendapat dukungan biaya dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Resdikti Republik Indonesia. Dan insya Allah penelitian ini benar-benar objektif, dilakukan tanpa ada kepentingan untuk pihak tertentu, kecuali satu hal, yaitu untuk mencari terapi alternatif non-farmakologikal untuk membantu penanganan diabetes tipe 2 yang selama ini belum mencapai hasil yang optimal. Baiklah, kita akan bahas hasil penelitiannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuasi eksperimen, yaitu suatu metode penelitian dengan cara membandingkan hasil dari masing-masing kelompok yang mendapat perlakuan yang berbeda. Pada penelitian ini, pasien dibagi menjadi 4 kelompok, yang masing kelompok terdiri dari 7 orang. Pada masing-masing kelompok, diberi minuman dengan pH yang berbeda, pH 7, pH 8, pH 9,5, dan pH kombinasi 9,5 dan 11,5. Lalu, dilakukan pengamatan untuk masing-masing kelompok selama 14 hari. Masing-masing kelompok dipastikan mendapat minum yang cukup, yang dimonitor dengan aplikasi Water Drink Reminder dengan jumlah kebutuhan air rata-rata 2 hingga 3 liter per hari. Pada masing-masing kelompok selama penelitian tidak mengkonsumsi obat-obatan antidiabetik oral, dan pasien tetap menjalankan pola makan seperti biasa seperti sebelum diadakan penelitian. Pada masing-masing kelompok sebelum diberi minuman alkali terionisasi, kadar gula darahnya dihitung dan diambil rata-ratanya per kelompok. Gula darah rata-rata kelompok yang akan diberikan pH 7 adalah 247, yang akan diberikan pH 8 adalah 249,4, yang akan diberikan pH 9,5 adalah 246,7, dan yang akan diberikan pH kombinasi 9,5 dan 11,5 adalah 246,8. Gula darah ini diukur setiap hari dan diamati progresnya. Setelah 14 hari mengkonsumsi air alkali terionisasi, diperoleh hasil bahwa kelompok yang mengkonsumsi pH 7 justru terjadi peningkatan gula darah sebesar 1,14 poin. Kelompok yang mengkonsumsi pH 8 terjadi penurunan 2,57 poin. Sedangkan kelompok yang mengkonsumsi pH 9,5, level gula darah turun 6,85 poin. Dan penurunan yang terbesar itu terjadi pada kelompok yang mengkonsumsi kombinasi 9,5 dan 11,5, yaitu 14,85 poin.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pemberian air alkali terionisasi, terdapat penurunan level gula darah yang signifikan atau berbeda nyata terjadi pada kelompok pH 9,5 dan kelompok yang diberikan kombinasi 9,5 dan 11,5. Dari kedua kelompok yang signifikan tersebut, selama 14 hari dilihat progres yang positif dari hari ke hari selama 14 hari tersebut. Dengan demikian, diyakini bahwa pada penggunaan jangka panjang yang lama atau rutin, level gula darah akan kembali ke arah normal. Hal ini disebabkan efek atau peranan antioksidan dari gas hidrogen atau H2 yang terdapat dalam air kangen water, yang dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Cuma, sayangnya gas hidrogen ini tidak bisa bertahan lama, jadi sangat disarankan untuk mengkonsumsi air yang fresh dari mesinnya. Dari video ini dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, diabetes berpotensi besar menyebabkan beberapa komplikasi yang sangat serius. Yang kedua, untuk menghindari komplikasi akibat diabetes, yang harus dilakukan adalah mengatasi hiperglikemianya, yaitu menjaga agar level gula darah tetap berada pada kisaran normal. Yang ketiga, air alkali terionisasi pH 9,5 dan 11,5 merupakan salah satu terapi non-farmakologis yang dapat digunakan oleh penderita diabetes untuk mengatasi hiperglikemia. Yang keempat, konsumsi air alkali terionisasi secara rutin dalam jumlah yang cukup untuk jangka panjang akan terus memperbaiki level gula darah hingga mendekati kadar normal. Hal ini karena gas hidrogen yang terdapat di dalam kangen water bisa mencegah efek negatif dari radikal bebas. Yang kelima, gas hidrogen atau H2 dalam kangen water adalah antioksidan yang memiliki peranan penting untuk menetralisir radikal bebas yang merupakan faktor penyebab terbesar terjadinya resistensi insulin. Jadi, sangat disarankan untuk konsumsi air alkali yang berasal langsung dari mesinnya agar efek antioksidannya optimal. Kenapa kangen water dapat menurunkan level gula darah? Bagaimana mekanisme kerjanya? Silakan simak pada video berikutnya. Pada video diabetes bagian kedua. Semoga informasi ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada hal yang ingin didiskusikan, silakan menghubungi nomor kontak yang tercantum.